sekitar pukul 5 dipanggil Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama misa bersama Romo Wahadi, dan nanti setelah misa diberikan kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir, dan selanjutnya kita akan berangkat ke makam Mekarsari. Baik Bapak Ibu, misa akan segera kita mulai. Waktu sebelumnya kami haturkan kepada Romo Wahadi. Terima kasih. Kita buka dulu. Kita nyanyikan 14 bait 1 ya. Yesus 1, 2, 3. Yesus juru selamat kami atas semoga Allah sumber segala harapan melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara kasih, terima kasih atas kehadiran kita bersama keluarga Bapak karena yang berduka cita karena kepergian Ibu Maria Indonesia. Kematian bagi kita memang suatu peristiwa yang tidak terselami, tidak terpahami, namun kita berkumpul sebagai orang-orang beriman yang punya pengharapan. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa barang siapa selama hidupnya makan dari roti yang Kristus berikan, maka ia akan hidup selama-lamanya. Karena percaya akan hal itu, maka kita hadir di sini untuk berdoa dan merayakan Ekaristi, meletakkan segala pengharapan kita kepada Tuhan untuk keselamatan dan kedamaian Ibu Maria Indonesia yang dipanggil Tuhan, sambil bersyukur atas segala kasih karunia berkatnya yang kita terima dari Tuhan melalui Ibu Maria Indonesia. Segala doa kita berkenan padanya. Yesus Kristus adalah cahaya dunia, cahaya di dalam kegelapan. Dia telah menyertai kita pula di dalam kematian, yang mengantar kita ke rumah Bapa, ke rumah cahaya abu, yakni ke rumah Bapa di surga. Marilah kita siapkan hati kita mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita, agar pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon
kepada Santa Tuhan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Sembahlah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihlah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihlah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihlah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami menaruh kepercayaan kepadamu. Kami percaya bahwa hidup kami tidak berakhir dengan kematian, dan bahwa jenazah ini bukanlah tanda kebinasaan, melainkan tanda harapan akan kebangkitan. Saudara kami Lumalir Timothy telah Engkau panggil menghadap Engkau, ampunilah segala kekurangannya, dan terimalah dia dalam keluarga yang berbahagia di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantar kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Karena kamu tahu bahwa jika kemah tempat menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sudah kebacaan. Siapa yang berpegang 1, 2, 3. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus tiba di Betania, didapati Lazarus setelah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus pada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Kata Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, kalau pagi hari ini kita berkumpul bersama, kita telah berdoa kepada dalam keadaan duka, tentu bukan sesuatu dugaan atau yang mungkin sesuatu yang tidak terduga oleh kita pada siang hari ini. Namun itulah peristiwa besar dalam hidup manusia, seperti kematian, selalu bisa mengumpulkan banyak orang dengan cepat. Karena kematian memang suatu peristiwa yang besar, peristiwa yang penting, dan peristiwa yang kudus di dalam kehidupan kita manusia. Disebut kudus karena memang hidup dan mati adalah milik Yang Maha Kudus, milik Sang Maha Pencipta, milik Allah sendiri, yang tidak bisa disangkal, dicegah oleh manusia. Kalau sudah waktunya, dalam keadaan apapun dan seperti apapun, orang tidak bisa menolak dari takdir tersebut. Disebut takdir karena keadaan itu adalah keadaan yang tidak bisa dicegah dan ditolak oleh manusia, selain Allah sendiri yang menentukannya. Kendati demikian, kita berkumpul di sini sebagai orang-orang beriman, orang-orang yang percaya bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kematian tidak menutup semua kehidupan dalam yang dimiliki oleh kita sebagai orang beriman. Kematian bahkan dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan, ialah kehidupan abadi. Kita memang berduka, kita memang bersedih karena kita sangat terikat di dalam kefahaman ini. Terikat oleh kebersamaan kita terikat oleh persaudaraan kita yang pasti membawa makna dalam hidup. Maka kita berduka karena ada hal yang akhirnya dengan kematian tercabut, terambil dari kehidupan kita sehari-hari. Namun dengan perayaan Ekaristi, dengan doa yang kita lakukan, kita letakkan segala pengharapan kita seperti apa yang dikatakan oleh Marta kepada Yesus. Marta sangat protes kepada Yesus ketika datang terlambat ke Betania. Dikatakan bahwa Tuhan, jika engkau datang pasti dia tidak akan mati. Saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi aku tahu apa yang perintah pada Allah akan dilaksanakan bila tidak ada istilah terlambat bagi Tuhan. Tidak ada yang salah bagi Tuhan. Karena apapun yang terjadi akhirnya akan dengan segala sesuatu yang terjadi akan juga tampak sesuatu yang lebih besar di dalam kehidupan mereka. Kita tahu Lazarus dibangkitkan, tetapi dibangkitkan juga sebagai manusia fana, ia pun akan kembali mengalami kematian. Hari ini kita berdoa di sini dengan iman kepercayaan seperti yang diungkapkan oleh Yesus kepada Marta dan kemudian diterima oleh Marta. Yesus menantang dia, apakah kamu percaya bahwa dia akan hidup? Dia mengatakan ia akan bangkit pada waktu orang-orang dia bangkit pada akhir zaman. Dan Yesus mengatakan, itulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Bapak Ibu dan Saudara kasih, iman akan kebangkitan itulah yang kita jadikan bekal dan landasan kita mengapa kita mengikuti Yesus. Kebangkitan di dalam Dia setelah kematian itulah puncak harapan kita tertinggi dan terakhir. Hidup di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini dalam perayaan Ekaristi ini adalah juga merupakan wujud syukur atas iman yang telah dijalani, dialami
oleh Ibu Maria Liginingsih dalam selama hidupnya di dunia ini sampai akhir hidupnya di dunia ini. Iman itu yang kita syukuri, iman itu yang kita rayakan, dan iman itu pula yang kita persembahkan kepada Tuhan di dalam Ekaristi ini. Semoga dengan persembahan kita, dengan sila Ekaristi ini, Ibu Maria boleh mendapatkan kegembiraan, sukacita, kebahagiaan, dan rahmat kebangkitan bersama di Tuhan di dalam kerajaan-Nya yang abadi. Kita juga sadar akan segala kekurangan dan kelemahan kita sebagai manusia fana yang terikat oleh kedagingan, yang banyak melakukan kelemahan dan dosa. Kita mohonkan ampun melalui Ekaristi ini yang merupakan sirih tertinggi bagi karya penebusan manusia, karena di sana kita merayakan sengsara, rahmat, dan kebangkitan Tuhan yang menjadi kurban tebusan bagi kita orang-orang berdosa. Maka semoga Ekaristi ini persembahan tubuh dan darah putranya terkasih berkenan kepada Allah, dan boleh menjadi sirih secara istimewa bagi Ibu Maria Liginingsih yang telah dipanggil Tuhan, sehingga mendapatkan damai dan bahagia di dalam kerajaan-Nya. Terima kasih kepada Bapak Arno. Bagaimanapun juga Anda sebagai orang Katolik telah menjalani dan menghayati kehidupan kalian sebagai suami istri di dalam suka dan duka, yang di dalam umur dan malam, yang terakhir di dalam sehat dan sakit. Setidak-tidaknya bahwa dengan Kristus ini Anda telah memenuhi janji perkawinan. Hanya mau yang memisahkan kalian sebagai suatu pasangan yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia, dan hanya Allah yang menceraikan. Semoga apa yang telah dihayati dan dijalani dalam kehidupan Anda bersama istri suatu pasangan tetap menjadi suatu bagian daripada perjalanan penghayatan hidup kita sebagai orang beriman. Karena kalian menikah sebagai orang beriman, menikah di dalam berkat gereja, menikah di dalam sakramen yang mengantar kita kepada keselamatan dan kehidupan kekal. Kini secara fisik sudah terpisah, tetapi secara batin kita tetaplah sebagai orang yang tidak terputus. Karena baptisan itulah yang membuat kita terikat satu sama lain sampai pada kehidupan kekal. Baptisan menterikan kita untuk kehidupan yang kekal. Maka maut sesungguhnya tidak memisahkan kita dalam ikatan kita sebagai orang-orang beriman. Maka kita senantiasa dapat memelihara, menjaga, dan merawat kasih bersaudara iman tersebut melalui doa-doa kita baginya, yang tetap mengikat dan menyatukan kita satu sama lain sebagai orang beriman. Semoga ada di perasaan hati kali ini, ada ketulusan. Kita hanya milik Tuhan. Hidup dan mati kata Paulus kita adalah milik Tuhan. Maka biarlah Ibu Maria melepaskan dirinya dari kefanaan ini dan mulai suatu perjalanan baru dalam kehidupan yang baru, dalam transformasi kehidupan abadi menuju kemuliaan dan kebahagiaan surga, sesuai dengan apa yang dilakukan dari perjuangannya selama hidupnya di dunia ini. Terima kasih kepada saudara sekalian. Semoga doa-doa kita berkenan kepada Allah menjadi bekal dan terang bagi Ibu Maria Liginingsih dalam perjalanannya. Selalu diambilkan satu doa dari satu orang menjadi satu batang ilmu baginya. Maka kalau di sini ada 50 orang berdoa, ada 50 batang ilmu yang menyalakan baginya, yang pasti terangnya akan lebih besar, lebih bercahaya baginya di dalam menuntut perjalanannya menuju Tuhan, menuju kehidupannya yang sempurna dan mulia, sebagaimana yang imani dan jalani dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Cahaya dan kehidupan kita temui pada Allah, sebab Dia tidak mau sang hidup manusia hilang, tetapi supaya hidup dan bahagia. Maka marilah kita berdoa dengan penuh pengharapan. Tuhan, semoga saudara kami Ibu Maria Ningsih sesudah kehidupannya di dunia ini kini bebas dari segala kecemasan, tinggal di dalam kedamaian. Kami mohon kabulkanlah doa kami. ya Tuhan. Tuhan Allah, semoga Engkau bermurah hati terhadap semua kekurangannya, karena Yesus Kristus yang telah menebus kami semua. Kami mohon Kabulkanlah doa kami. Tuhan Allah, semoga segala kebaikan yang dilakukannya di dunia ini berbuah dalam hidup mereka yang Ia tinggalkan. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, semoga mereka yang dekat dengan saudara kami Ibu Maria Ningsih mendapat penghiburan pada Dikau yang mengelilingi setiap manusia dengan kasih-Mu. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, jangan izinkan kepercayaan kami tergoyang karena peristiwa yang menyedihkan ini. Sebaliknya, semoga kami makin menaruh pengharapan kami kepadamu, Bapa yang Maha Setia. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Rahim, kami datang kepadamu dengan penuh kepercayaan. Berilah kami keberanian meletakkan hidup kami dalam tangan-Mu, demi Kristus pengantara kami. Amin. Sembahan. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaatmu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidup sesambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu, dimuliakan namamu oleh seluruh umatmu. Berdoa saudara sekalian supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, persembahan ini kami sampaikan untuk keselamatan saudara kami Ibu Maria Ningsih. Dahulu Engkau telah menyucikan dia dalam air baptis, semoga sekarang darah Kristus membersihkan dia dari segala kesalahannya, berkat kemudahan belas kasihan demi Kristus pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di harapan dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami mengadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, Kudus, Kudus Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan namaku." Akulah misteri iman kita, dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon sehingga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun di suatu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dan Paulus Leo ke-14 dan Suprami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Maria Ningsih yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah Dia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Apran Maria Bunda Allah,
Sang Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang akan dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama dan bersama. Sehingga jangan dimana Tuhan mengurangi kami kepada kami semua yang akan Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihkan kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihkan kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya tidak pantas datang pada saya, Tetapi bersabda saja maka saya akan saya sembuh.
Amin. Kita iringin 7.15. Patri. Jikalau gandum. Jika